asas dan efisiensi bekerja kantor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vina Melani, selaku moderator, dan ada 5 rekan saya lainnya. Yang pertama ada Dinda Krisni, yang kedua ada Dinda Permata Bunda, yang ketiga ada Ilham Widya Putra, yang keempat ada Intan Fitri Pritami, dan yang terakhir ada Jeffrey Arji Saputra. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai manfaat tata kerja kantor. Materi pertama akan dijelaskan oleh Jeffrey. Dan tata kerja kantor. Tata kerja kantor merupakan perangkat yang mengatur penyelenggaraan kegiatan manajemen dan operasional perkantoran atau perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya dan waktu yang tersedia secara efisien dan efektif. Tata kerja kantor merupakan suatu cara bagaimana sumber daya dan waktu yang tersedia dan amat diperlukan dapat dimanfaatkan dengan tepat. Tata kerja kantor merupakan suatu pernyataan tertulis yang menguraikan pelaksanaan kerja, rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain. Tata kerja kantor juga merupakan proses penentuan dan penyelidikan serta laporan mengenai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan tertentu. Kesimpulannya, tata kerja kantor adalah proses penentuan fungsi, tugas, dan tata kerja bagi setiap pegawai agar setiap pegawai dapat mengetahui, menghayati, dan melaksanakan pekerjaan dengan baik menurut fungsinya masing-masing. Selanjutnya, tujuan tata kerja kantor. Yang pertama, mempermudah para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kedua, pekerjaan yang terbengkalai dapat diatasi. Yang ketiga, tugas-tugas dapat dilaksanakan secara teratur dan tepat waktu. Yang keempat, tujuan pekerjaan dapat tercapai secara efektif. Yang kelima, keletihan dalam bekerja dapat diatasi. Yang keenam, dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya. Yang terakhir, dapat dijadikan sebagai pedoman kerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Frisni. Selanjutnya yaitu manfaat tata kerja kantor. Yang pertama sebagai penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijakan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. Yang kedua, melalui tenaga kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang dibuat dengan cepat dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan secepat-cepatnya. Selanjutnya, baik bagi para pelaksana maupun pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan dalam bekerja. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, harus dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis serta dituangkan dalam bentuk manual. Yang kedua, harus dikomunikasikan atau diinformasikan kepada petugas atau pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, harus sesuai dengan kebijakan pemimpin dan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien. Yang kelima, secara periodik harus ditinjau dan dievaluasi kembali serta bila perlu direvisi dengan sesuai dengan kondisi terkini. Adapun manfaat lainnya, yang pertama, sebagai suatu pola kerja yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijaksanaan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang nyata. Yang kedua, bila dilakukan dengan tepat, maka dapat diciptakan standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Selanjutnya, asas-asas pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor dapat diorganisir dengan menggunakan salah satu asas dari 3 asas yang biasa digunakan baik oleh instansi-instansi pemerintah maupun instansi swasta. Macam-macam asas perkantoran. Yang pertama, asas sentralisasi. Semua pekerjaan kantor ditangani oleh unit tersendiri dalam instansi yang bersangkutan. Kedua, asas desentralisasi. Setiap unit organisasi dalam instansi diberikan kewenangan untuk mengelola pekerjaan kantornya masing-masing. Ketiga, asas campuran. Gabungan dari kedua asas tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan asas sentralisasi. Yang pertama, cara kerja dengan mudah dapat diseragamkan. Kedua, pengawasan mudah dilakukan. Ketiga, penggunaan peralatan dan perabotan kantor dapat dihemat. Keempat,
Beban kerja pekerjaan kantor dapat dilakukan pembagian secara lebih merata. Kelima, penggunaan tenaga kerja dapat diadakan pengaturan yang lebih luas. Walaupun asas ini mempunyai beberapa kelebihan, tetapi di sisi lain mengandung beberapa kelemahan yang mendasar. Kelemahan dimaksud antara lain adalah: yang pertama, tidak mungkin menampung pekerjaan yang cukup banyak pada waktu yang bersamaan, misalnya pada akhir tahun anggaran di mana diberlakukan penyelesaian laporan kegiatan dari berbagai unit. Kedua, unit pengelola pekerjaan kantor sering tidak memahami kebutuhan khusus unit lainnya yang justru merupakan kebutuhan yang memperlancar pelaksanaan pekerjaan unit yang bersangkutan. Ketiga, karena unit pengelola pekerjaan kantor mempunyai kewenangan yang secara langsung atau tidak dapat menentukan kelancaran pekerjaan unit lainnya, kadang-kadang terjadi hal yang sebaliknya, yaitu yang seharusnya unit ini melayani unit lain berubah menjadi unit yang meminta dilayani. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Permata Bunda. Kelebihan dan kekurangan asas desentralisasi. Kelebihannya dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan pokok bagi instansi yang mempunyai unit-unit yang tersebar di beberapa tempat. Dapat melayani kebutuhan-kebutuhan khusus bagi unit-unit yang bersangkutan. Menumpuknya pekerjaan pada saat tertentu seperti biasa terjadi pada asas sentralisasi dapat dihindarkan. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan biaya yang cukup besar karena diperlukan peralatan kantor yang sejenis dalam jumlah yang lebih dari satu. Memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk mengoperasikan peralatan kantor, memerlukan tenaga kerja yang banyak dan biaya yang besar untuk keperluan pengawasan pelaksanaan pekerjaan kantor. Banyaknya jenjang birokrasi juga menambah sulitnya pengawasan. Hal-hal dalam asas campuran. Pelayanan telepon. Untuk pelayanan telepon keluar instansi dipusatkan, sedangkan untuk pelayanan telepon dalam unit organisasi memerlukan pesawat Intel. Pengarsipan. Untuk pengelolaan arsip yang inaktif dipusatkan di unit pengelolaan arsip, sedangkan untuk pengelolaan arsip yang aktif dikelola oleh masing-masing unit di dalam organisasi. Penyusunan dalam asas campuran harus dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis serta dituangkan dalam bentuk manual atau pedoman kerja pelaksanaannya. Harus dikomunikasikan atau dikonfirmasikan secara sistematis kepada semua pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan. Harus selaras dengan kebijakan pimpinan yang berlaku dan dengan kebijaksanaan umum yang ditemukan pada tingkat yang lebih tinggi. Harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan serta efisiensi serta menciptakan jaminan yang memadai bagi terjaganya sumber-sumber yang berada di bawah pengendalian organisasi. Secara periodik harus ditinjau atau dievaluasi kembali serta bila perlu direvisi dan disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya yaitu efisiensi kerja kantor. Tujuan dan manfaat efisiensi kerja. Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan yang diharapkan, untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya, untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki, untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan, untuk menambah atau mengurangi jumlah karyawan, untuk menyempurnakan tugas jabatan, untuk menyempurnakan struktur organisasi, untuk menyempurnakan desain standar operasional prosedur, untuk menentukan standar waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Materi selanjutnya, agar upaya efisiensi dapat dikatakan berhasil, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang A, berhasil guna, yaitu kemampuan satu unit kerja dalam mendatangkan hasil dan manfaat. Yang B, ekonomis, yaitu suatu tindakan untuk mendapatkan input, barang atau jasa yang berkualitas dengan tingkat sekecil mungkin. Yang C, pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan. Yang D, pembagian kerja yang nyata. E, rasionalitas, wewenang dan tanggung jawab. Yang F, prosedur kerja yang praktis. Selanjutnya, jenis-jenis dan contoh efisiensi kerja. Yang pertama, efisiensi optimal. Efisiensi optimal adalah perbandingan terbaik
antara pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Yang B, ditinjau dari segi hasil. Misalnya, seorang manajer dapat mencapai dari suatu output atau produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan masukan-masukan atau tenaga kerja, uang, waktu, dan bahan yang dipakai. Yang C, ditinjau dari segi penghematan. Misalnya, penggunaan peralatan yang modern, maka proses kerja akan lebih cepat serta menghemat waktu dan biaya. Yang D, efisiensi dengan tolak ukur. Efisiensi dengan tolak ukur adalah perbandingan antara hasil minimum yang ditentukan dengan hasil real yang dicapai di mana lebih besar dari angka minimum yang ditentukan. Dalam hal ini, tolak ukurnya adalah kemampuan masing-masing mencapai hasil minimum yang telah ditentukan dalam waktu tertentu. Azas-azas efisiensi dalam pekerjaan kantor. Untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa azas-azas efisiensi yang perlu ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, azas perencanaan. Segala sesuatu kegiatan harus punya perencanaan, supaya bisa dijalankan dengan benar, tepat, dan dapat dikontrol, juga dapat dievaluasi, sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Perencanaan berarti penetapan langkah-langkah tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan mengadakan perhitungan secara matang dan pertimbangan-pertimbangan yang sebaik-baiknya. Perwujudan perencanaan pekerjaan kantor itu berupa penetapan pedoman tentang maksud dan pengurusan warkat atau berkas, pedoman tentang prosedur atau tata kerja, pedoman tentang pengadaan mesin-mesin kantor dan penggunaannya, pedoman dan perancangan dan pengendalian formulir. Yang kedua, azas penyederhanaan. Penyederhanaan dilakukan dengan tujuan supaya suatu pekerjaan menjadi lebih mudah atau lebih ringan untuk dikerjakan. Azas ini meliputi penggunaan cara-cara yang lebih mudah, praktis, dan cepat. Dalam pelaksanaan azas ini biasanya diadakan pertimbangan-pertimbangan tentang langkah-langkah tindakan yang perlu dihapuskan atau digabungkan dan hubungan-hubungan kerja dalam organisasi yang perlu dipersingkat sehingga dapat merampingkan struktur organisasi. Yang ketiga, azas penghematan. Pemakaian biaya, bahan, benda sedapat mungkin diusahakan tidak berlebihan, cukup sesuai dengan yang dituntut atau dibutuhkan. Azas ini meliputi penetapan pedoman tentang perhitungan biaya dan kemanfaatannya, pedoman tentang perhitungan kebutuhan warkat, dan pedoman tentang mekanisasi pekerjaan kantor. Yang keempat, azas penghapusan. Menghapus atau meniadakan sesuatu kegiatan yang dianggap kurang perlu sudah tentu tidak dengan hasil yang hendak dicapai. Dalam azas ini dilakukan pertimbangan-pertimbangan tentang kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang perlu sehingga sebaiknya dihapuskan atau ditiadakan. Yang kelima, azas penggabungan. Menggabungkan atau menyatukan beberapa kegiatan yang memiliki persamaan dalam kemungkinan bisa dikerjakan sekaligus atau bersamaan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Azas ini mempertimbangkan langkah-langkah tindakan yang perlu digabungkan sehingga lebih efisien. Syarat-syarat agar supaya efisiensi kerja bisa tercapai. Yang pertama, pekerjaan yang dikerjakan berguna target dari hasil kerja tercapai sesuai yang ditetapkan. Yang B, dalam pelaksanaan harus ekonomis. Bersifat ekonomis dalam arti biaya, tenaga kerja, bahan, waktu, peralatan, ruang, dan lain-lain. Semua dipakai dengan setepat-tepatnya, tidak terjadi pemborosan. Yang C, pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan. Semua pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak akan terjadi hal-hal yang menyeleweng dari yang telah ditetapkan. Yang D, ada pembagian kerja yang jelas. Dengan perhitungan tidak mungkin pekerjaan hanya dikerjakan oleh seorang, maka pembagian kerja perlu dilakukan. Yang E, wewenang dan tanggung jawab harus sama.
Yang dimaksud adalah wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan yang bersangkutan. Yang F, prosedur kerja harus praktis. Pekerjaan yang dimaksud memang dapat dilaksanakan dengan lancar dan tidak sulit. Sekian materi yang dapat saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita sampai di yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah tata kerja adalah suatu pembentukan sebuah daya struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat sekat-sekat bagian dari sebuah organisasi ataupun anggota kelompok. Serta efisiensi merupakan suatu yang tidak kalah pentingnya karena efisiensi akan memberikan nilai daya saing yang tinggi dan kesempatan untuk meraih sukses, sehingga perlu dimengerti lebih lanjut mengenai si efisiensi ini. Nah, dalam moralnya, setiap pegawai dalam kantor tidak boleh mempunyai pikiran kebocoran ataupun penghamburan, tidak boleh mempunyai pikiran pekerjaan yang lambat, tidak boleh membawa pikiran semaunya saja, dan karena itu semua akan mempengaruhi hasil kerja dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Baiklah, sekian dari kami kelompok 6. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri